Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Faridatun Nikmah, mahasiswa Prodi Pendidikan Dasar Sekolah Pascasarjana UHAMKA Jakarta. Pada saat ini, saya akan menyampaikan materi mengenai dampak perubahan sistem pelaksanaan pembelajaran dari daring ke luring pada masa pandemi COVID-19 dengan tujuan untuk memenuhi tugas akhir semester mata kuliah problematika dan inovasi pendidikan yang diampu oleh Dr. Haja Ihsana El Khuluqo MPD. Terima kasih. Selamat menyaksikan. Apakah itu pembelajaran daring? Pembelajaran daring adalah pembelajaran jarak jauh atau yang disebut juga dengan e-learning atau PJJ. Pembelajaran jarak jauh ini terjadi pada awal tahun 2020, dilaksanakan dengan jarak jauh yang dapat dilakukan dalam waktu bersamaan antara tempat tinggal guru dan tempat tinggal siswa atau peserta didik yang berlainan tempat. Pembelajaran jarak jauh ini juga sebagai penghubung interaksi antara pendidik dengan peserta didik dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar secara maya. Media alternatif yang digunakan dalam pembelajaran jarak jauh yaitu Google Classroom, Google Meet, WhatsApp, Zoom Meeting, Telegram, dan Ruang Guru. Pembelajaran jarak jauh yang digunakan di sekolah dasar biasanya yang sering dilakukan adalah WhatsApp dan Zoom Meeting. Bagaimanakah pelaksanaan pembelajaran daring? Pembelajaran daring dilaksanakan diawali dengan presensi, yaitu absensi kehadiran peserta didik melalui G-form yang diberikan oleh guru dan siswa atau peserta didik mengirimkan data diri dan foto mereka memakai pakaian seragam sekolah. Kemudian, kegiatan belajar mengajar yang dilakukan dapat melalui pendekatan sinkronus dan asinkronus. Pendekatan sinkronus adalah pembelajaran dapat dilakukan secara tatap muka maya melalui aplikasi platform Zoom Meeting. Pembelajaran asinkronus dapat dilakukan melalui aplikasi WhatsApp di mana pemberian tugas dari guru dan siswa atau peserta didik mengirimkan tugas yang sudah dikerjakan melalui aplikasi ini. Awal dimulainya pembelajaran luring. Pada tahun ajaran baru 2021-2022 di bulan Juli-Agustus, adanya kebijakan PPKM atau pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat dan Surat Keputusan Bersama atau SKB 4 Menteri tentang panduan penyelenggaraan pembelajaran di masa pandemi COVID-19 dengan salah satu isi pertimbangan atas keputusan tersebutlah perlunya kebutuhan pembelajaran tatap muka dari peserta didik yang mengalami kendala untuk melaksanakan pembelajaran jarak jauh atau PJJ. PPKM, pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat. Menurut Mas Menteri Nadiem Anwar Makarim, satuan pendidikan harus memperhatikan zona wilayahnya dalam menemukan aktivitas pembelajaran dengan wilayah level 1 dan 2 untuk dapat memulai pembelajaran tatap muka atau PTM terbatas. Sementara level 3 dan 4 masih harus menggelar pembelajaran secara PJJ atau online. Penetapan tingkat level ke dalam wilayah pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM ini berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri atau Inmendagri nomor 48 tahun 2021. Setelah ada SKB 4 Menteri, maka diberlakukanlah pembelajaran luring atau pembelajaran tatap muka terbatas. Apakah itu pembelajaran luring? Pembelajaran luring adalah sistem pembelajaran yang ada di luar jaringan atau offline. Biasanya sistem ini terputus dari jaringan komputer maupun internet. Pembelajaran ini dikenal dengan nama pembelajaran tatap muka terbatas atau PTM terbatas. Bagaimanakah proses pelaksanaan pembelajaran secara luring?
Pertama, adanya pembatasan jumlah siswa. Pembatasan jumlah siswa dilakukan karena adanya kekhawatiran dari sekolah agar tidak mengakibatkan penyebaran virus COVID-19 secara besar-besaran yang cepat, dan siswa atau peserta didik tidak diberikan jam istirahat. Di sini ada pembatasan jumlah siswa minimal 50% dari jumlah seluruh siswa. Yang kedua, jumlah jam belajar. Satu hari, kegiatan belajar mengajar maksimal diisi 6 jam pelajaran. 6 jam pelajaran tersebut dibedakan berdasarkan tingkat satuan pendidikannya, yakni 1 kali 45 menit untuk SMA atau SMK sederajat, 1 kali 40 menit untuk SMP atau MTS sederajat, 1 kali 35 menit untuk SD atau MI sederajat. Yang ketiga, prokes 5M. Sebelum siswa memasuki area sekolah, dilakukan pengukuran suhu terlebih dahulu. Antrian dengan menjaga jarak, mencuci tangan atau menggunakan hand sanitizer, wajib menggunakan masker, menghindari kerumunan, dan upaya penerapan protokol kesehatan lainnya ketika berada di area sekolah. Dan pelaksanaan pembelajaran secara luring harus memperhatikan kesehatan dan keselamatan rohani seluruh warga sekolah. Keempat, adanya penilaian guru sebagai pendidik. Perkembangan pelaksanaan pembelajaran siswa atau peserta didik mengalami kemajuan dan keaktifan siswa yang lebih baik daripada pelaksanaan pembelajaran secara daring. Lalu, apakah dampaknya yang terjadi pada siswa atau peserta didik dalam perubahan sistem pelaksanaan pembelajaran dari pembelajaran daring ke pembelajaran luring? Mari kita simak bersama-sama. 1. Adanya demoralisasi, yaitu penurunan moral, di mana siswa atau peserta didik mengalami penurunan nilai-nilai karakter atau moral dari sisi sikap, perilaku, atau tata krama siswa atau peserta didik kepada guru. Contohnya, siswa cenderung berpakaian tidak rapi, budaya senyum, sapa, dan salam acap kali sudah tidak diterapkan lagi. Berkata tidak sopan sehingga yang sangat tampak ialah sikap individual dan kurangnya perhatian dalam interaksi siswa dengan guru atau siswa dengan siswa atau antar teman. Kedua, penurunan akademis peserta didik. Lambatnya tingkat pemahaman siswa dalam memahami materi yang disampaikan oleh guru. Hal demikian dipengaruhi oleh penggunaan internet secara berlebihan oleh siswa atau peserta didik. Penggunaan internet yang berlebihan akan menimbulkan berbagai macam hal negatif dalam berkomunikasi, keterampilan sosial, dan akademik individu. Kemudian, minimnya pengetahuan siswa atau peserta didik. Banyak didapati siswa atau peserta didik yang mengalami ketertinggalan materi, sehingga membutuhkan waktu dan tenaga ekstra untuk mengejar ketertinggalan materi pelajaran oleh guru. Dan penyelesaian tugas. Dalam menyelesaikan tugas, masih ada saja siswa yang terlambat mengerjakan tugas. Berusaha menemukan jawaban hanya berpatokan pada internet, dan ada juga yang tidak mengerjakan tugas sama sekali karena sudah terbiasa pada saat pembelajaran daring. Ketiga, penggunaan internet secara berlebihan. Penggunaan terhadap aplikasi game online mengakibatkan perubahan pada berkurangnya rasa hormat kepada orang tua atau orang yang lebih tua, acuh tak acuh terhadap orang lain. Kesehatan, siswa yang matanya mengalami kemarahan atau sakit mata, atau lebih parahnya lagi mengalami narkolema atau narkoba lewat mata. Akan sangat berbahaya sekali bagi kesehatan mata dan fisiknya yang kelelahan disebabkan sering bermain game online dalam waktu panjang dengan pola tidur yang terbatas atau pola tidur yang tidak teratur atau kurang tidur. Ketergantungan siswa atau peserta didik berusaha menemukan jawaban hanya berpatokan pada internet dan tidak mau untuk berpikir sendiri secara mandiri tanpa bantuan atau alat yang tersedia. Keaktifan pembelajaran luring pada siswa atau peserta didik.
siswa atau peserta didik mengikuti pembelajaran secara aktif tanpa masalah keterbatasan kuota internet untuk mengikuti pembelajaran dengan aplikasi Zoom Meeting yang terjadi pada pembelajaran daring yang lalu. Pada guru lebih aktif ketika memulai hingga menyelesaikan pembelajaran dengan secara lebih lengkap, lebih akurat dibandingkan pembelajaran secara daring. Pada orang tua menanggapi positif dan mempercayakan pembelajaran anaknya di sekolah dengan syarat memastikan kondisi kesehatan baik dan memberikan fasilitas kebutuhan prokes selama anaknya berada di sekolah. Lalu, bagaimanakah solusinya? Mari kita simak bersama-sama. Pertama, perlunya peningkatan kepercayaan diri sebagaimana dalam teori self-efficacy yang dapat dilakukan untuk membangkitkan rasa percaya diri siswa atau peserta didik dan menghindari ketergantungan pada internet. Kemudian, yang kedua, pentingnya upaya guru untuk menciptakan suasana belajar yang menyenangkan bagi siswa atau peserta didik, media pembelajaran yang menarik, dan pendekatan ilmiah dengan pertanyaan. Ketiga, guru selalu memberikan stimulus, motivasi, dan memberikan tugas berkaitan fenomena atau kasus sosial di masa kini untuk dikritisi oleh mereka atau peserta didik. Menyajikan pembelajaran yang menarik melalui pendekatan PAIKEM, yaitu pembelajaran aktif, inovasi, kreatif, efektif, dan menyenangkan, dan menasihati siswa atau peserta didik, sehingga perbandingan nilai akademik siswa pada pembelajaran luring lebih baik daripada pembelajaran secara daring. 4. Perlu dibangunnya pendidikan karakter sebagai upaya dalam mencapai perubahan pada kualitas siswa yang lebih baik agar tertanam kepada siswa atau peserta didik sehingga menjadi pribadi yang khas dan akan menjadi kepribadian yang berbudi pekerti. Alhamdulillah, terima kasih banyak. Jangan lupa untuk like video ini ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.